Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Mumuh Mulyadi, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Tipar, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas, yaitu tentang tugas koneksi antar materi modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebelum ke materi, saya perkenalkan dulu. Di sini ada Pak Ade Yusuf, yaitu sebagai fasilitator, dan Pak Irman Nurrahman, yaitu sebagai pengajar praktik atau PP 451. Dalam tugas ini saya menyampaikan dalam bentuk refleksi 4P. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Dari 4P, yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Dari peristiwa, saya akan memaparkan momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid, dan guru berperan menuntun tumbuh atau hidup murid sesuai dengan kodratnya. Mendidik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, namun juga harus ada penumbuhan budi pekerti pada diri murid. Peristiwa di momen yang paling menantang dan mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.2, yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu yang pertama saya harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dapat menciptakan profil pelajar Pancasila, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selanjutnya, guru penggerak diharapkan dapat memimpin perubahan dalam satuan pendidikannya masing-masing, dan tentunya bisa menjadi pemimpin perubahan harus mempunyai kompetensi. Kompetensi pemimpin tersebut yang harus dimiliki, yang pertama yaitu mengembangkan diri dan orang lain, kedua memimpin pembelajaran, ketiga memimpin manajemen sekolah, dan yang keempat mempunyai kompetensi memimpin pengembangan sekolah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan bersifat menuntun atau mengarahkan, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid dan bisa melibatkan semua pihak yang terkait. Ini adalah kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami. Perasaan yang saya dapatkan setelah mempelajari modul TIK 1 dan modul TIK 2, saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan bangun dari tidur yang lelap. Saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, mendidik murid harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Semakin belajar pada program guru penggerak, terasa saya tidak ada apa-apanya, bahkan saya menemukan jalan baru, terasa tersadarkan yang bisa saya gunakan untuk mengembangkan kompetensi dan mencari ilmu seluas-luasnya. Ternyata setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya sangat perlu belajar lagi agar nantinya mampu menerapkan di lembaga saya dan menggerakkan komunitas di sekitar saya. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang sama. Kemudian saya berpikir guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran.
Murid hanya objek yang tidak mengerti apa-apa, dan saya berpikir guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran saja. Sekarang saya berpikir bahwa ternyata pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran yaitu pendidikan dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat untuk hidup anak baik lahir maupun batin. Sedangkan kalau pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai tuntunan dalam hidup anak-anak. Artinya pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekarang saya berpikir bahwa guru bukan subjek utama dalam kegiatan pembelajaran, melainkan murid yang menjadi subjek utama dalam pembelajaran atau berpihak pada murid atau berpusat pada murid. Guru hanya fasilitator yang tugasnya menuntun atau mengarahkan. Murid bukan bagaikan kertas kosong. Kalau dulu saya berpikir murid itu tidak memiliki apa-apa atau bagaikan kertas kosong, sekarang saya berpikir bahwa murid bukan bagaikan kertas kosong, melainkan yang sudah terisi secara samar-samar dan mempunyai kodratnya masing-masing. Penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya saya berencana membangun dan mengembangkan kolaborasi dengan pihak terkait. Misalnya, kepala sekolah atau pimpinan, stakeholder di dinas pendidikan, rekan guru, orang tua atau wali murid, masyarakat sekitar, dan dinas-dinas terkait lainnya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalam.